Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Eka Putri, NIM 19087004. Saya di sini berasal dari kelompok 1, yaitu membahas tentang tes antropometri dan status gizi. Pertama yaitu kita masuk pada pengertian tes antropometri. Tes antropometri adalah suatu bentuk tes untuk menentukan tipe dan bentuk tubuh manusia. Sejak tahun 1861, Dr. E. Hitchcock dari Amerika Serikat telah memulai melakukan pengukuran terhadap tubuh manusia. Tujuannya adalah untuk dapat lebih memajukan pendidikan jasmani. Dan tujuannya yang lainnya itu dengan adanya tes antropometri, kita dapat melihat pertumbuhan fisik seseorang, di mana kekurangannya dan di mana kemungkinan dapat diusahakan pertumbuhan yang lebih baik. Baik, kita masuk pada alat-alat ukur tes antropometri. Di sini, di PPT, kita dapat melihat alat tes ukur antropometri yaitu ada dua. Yang pertama alat tes ukur standar dan yang kedua alat yang dirancang khusus. Di mana alat tes ukur standar terbagi menjadi dua yaitu kilometer dan meter. Sedangkan alat yang dirancang khusus yaitu ada beberapa poin yang seperti skala nilai, foto, film dengan kamera, gambar bayangan, skoliometer, konfometer, pedograf, pedoruler, dan flexometer, dan sebagainya. Berikut ruang lingkup pada tes antropometri meliputi, kita bisa melihat di sini ada dua, yaitu ruang lingkup fisik dan ruang lingkup sikap. Di mana ruang lingkup fisik yaitu kita mengukur seperti tinggi badan atau berat badan, lebar bahu atau tebal dada, panjang lengan, besar lengan atas atau besar pergelangan, panjang tungkai, besar paha, dan sebagainya. Berikut yang kedua yaitu ruang lingkup pengukuran sikap dan mekanika tubuh. Kita melihat di sini yaitu ada 4 poin, yaitu sikap berdiri atau sikap kaki. Juga kita bisa lihat di sini sikap togok atau sikap berguling. Yang ketiga yaitu sikap mengayun atau sikap duduk, dan yang terakhir yaitu sikap berlari dan sebagainya. Berikut kita masuk pada contoh pengukuran pada tes antropometri, di mana salah satu kita contohkan pada pengukuran telapak kaki. Salah satu pengukuran sikap kaki adalah yaitu dengan pengukuran telapak kaki. Validasi pengukuran sudut jejak telapak kaki untuk menentukan fungsi dan kondisi telapak kaki serta kokohnya telapak kaki dalam berdiri. Orang pertama yang melakukan pengukuran sudut telapak kaki adalah Sweat yang menghasilkan sudut jejak telapak kaki yang didasarkan pada teori bahwa semakin tinggi lengkung punggung kaki, sudut lengkung semakin besar. Carle kemudian memperbaiki metode menentukan sudut lengkung dengan cara yaitu membuat garis sebelah medial telapak kaki yang menghubungkan titik pada dasar os matarsal dan satu tulang tumit. Dan selanjutnya itu tentukan satu titik di mana garis tersebut menyinggung jejak telapak kaki. Kemudian yaitu tarik sebuah garis yang menghubungkan titik singgung tersebut dengan batas dengan sebelah dalam dari lengkung jejak telapak kaki. Dan selanjutnya yaitu ukur besar sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut dengan besar sudut. Yang kedua yaitu contoh pada pengukuran tinggi badan. Kita tahu tulang rangka manusia merupakan bangunan tubuh yang memberi bentuk dan sebagai penyangga tubuh. Tulang tubuh karena adanya lapisan pertumbuhan, karena adanya tulang epifase dan difise pada bentuk tulang panjang. Tingkat kematangan atau
pertumbuhan tulang ditandai dengan bersatunya epifise dan diafise, di mana epifise dan distalis bersatu pada usia 17 sampai 19 tahun, sedangkan epifise lateralis bersatu pada usia 19 sampai 20 tahun. Cara mengukur tinggi badan menggunakan alat mikrotoy saturmeter, yaitu yang pertama kita harus lepas sepatu atau alas kaki. Yang kedua, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, telapak kaki menapak pada alas. Selanjutnya itu ukur tinggi badan mulai dari tumit sampai puncak tengkorak dengan tongkat pengukur. Hasil yang ditunjukkan pada tongkat yaitu dalam satuan sentimeter. Berikut yaitu kita masuk pada pengukuran berat badan. Beberapa cara mengukur berat badan seseorang adalah salah satu paling sederhana, menimbang berat badan dengan menggunakan alat timbangan berat badan yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Berat badan sebenarnya ditentukan oleh jumlah cairan, kadar, lemak, protein, mineral yang ada pada tubuh manusia. Berat badan tubuh ini jika dipengaruhi oleh usia, kegiatan fisik, serta temperatur tubuh. Langkah pengukuran pada berat badan yaitu kita lepas alas kaki, jam tangan, dan pakaian luar. Yang kedua yaitu sesuaikan jarum penunjang timbangan hingga sejajar angka 0 kg. Yang ketiga itu naik ke atas timbangan dan berdiri di tengah-tengah. Yang keempat yaitu catat hasil angka yang ditunjukkan jarum dalam satuan kilogram. Yang keempat yaitu pengukuran untuk menentukan keadaan gizi. Antropometri test digunakan dalam mengukur keadaan gizi adalah indeks ACH. Indeks ACH adalah hasil dari analisa lengkap dari hubungan tulang, otot-otot lemak, dan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan keadaan gizi seseorang. Indeks ACH sebagai suatu metode untuk memilih orang-orang yang berotot kecil, jaringan di bawah kulit sedikit dan berat badannya kurang dibandingkan kerangka tubuhnya. Orang seperti ini hendaklah memeriksa diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosa dalam menentukan penyembuhannya. Indeks ACH pada 3 pengukuran yaitu yang pertama A besar, yaitu arm length, yaitu keliling lengan. Yang kedua yaitu C besar, chest depth, yaitu tebal dada. Yang ketiga yaitu H besar, hip width, yaitu lebar panggung. Cara mengukur A yaitu keliling lengan di atas diukur dengan pita pengukur. Anak yang biasa menggunakan lengan kanannya, begitu sebaliknya. Lengan direntang lurus ke samping, kemudian dilipat dengan lemas. Ujung jari jangan diletakkan di atas bahu. Tandai dengan titik tertinggi dari bicep brachii. Dalam keadaan lengan dilipat, ukur keliling lengan atas melalui tanda tersebut. Selanjutnya lengan diluruskan kembali dan diukur keliling dengan atas kembali. Pengukuran sampai 0,1 cm. Yang kedua yaitu mengukur C. Tebal dada diukur dengan kaliper kayu. Pengukuran dilakukan pada saat inspirasi dan di bawah ujung sudut skapula kiri, dan kakinya yang satu lagi ditempatkan sedikit di atas garis puting susu. Kaliper ditekan sedangkan saja pada dada pengukuran dihitung sampai 0,1 cm. Berikut yaitu mengukur H. Lebar panggul diukur dengan kaliper kayu. Masing-masing kaki kaliper ditempatkan pada bagian paling lateral dari trochanter mayor. Diukur dari depan sampai 0,1 cm. Untuk menghempur data yang diambil dari anak agar dapat diolah dan teliti tentang informasi yang diperoleh dari tes, maka perlu dibuat suatu catatan tes berupa kartu. Contoh yaitu format kartu skor indeks ACH. Berikut yaitu cara menilainya, yaitu jumlahkan kedua hasil pengukuran A, jumlahkan kedua hasil pengukuran C, cari selisih jumlah A dan C, kemudian cari dalam tabel ukuran lebar panggul
yang diukur dan ditentukan perbedaan A kurang C. Yang berikut yaitu tes contoh tes antropometri, yaitu bentuk dan tipe tubuh. Pengukuran antropometri lain adalah yang digunakan dalam menentukan bentuk tipe tubuh seseorang. Dalam olahraga, bentuk tubuh sangat menentukan bakat dan animo seseorang. Tes dalam menggeluti cabang olahraga. Seorang pelari jarak jauh tidak mungkin memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek. Begitu juga seorang pesumo tidaklah mungkin seorang yang kurus. Beberapa ahli menentukan tipe tubuh sebagai berikut, yaitu menurut Hippocrates, yaitu psikit habitus bertubuh panjang dan kurus. Yang kedua yaitu apopletis habitus, yaitu bertubuh pendek dan gemuk. Menurut Kretschmer yaitu piknis bertubuh pendek dan gemuk, leher kuat, dada bulat, perut menonjol. Yang kedua itu atletis bertubuh sedang dengan otot-otot yang kuat, dada lebar, tangan dan kaki besar dan kuat. Yang berikut yaitu astenis, yaitu bertumbuh tinggi, langsing, dada tipis dan rata, bahu agak ke muka. Menurut Sheldon dan kawan-kawan, tipe endomorph, tubuh berbentuk bulat dan lunak. Konsentrasi massa tubuh ada di tengah. Kepala besar dan bulat, leher pendek dan gemuk, dada lebar dan tebal, kaki pendek dan kuat. Tipe mesomorph yaitu tubuh berbentuk sedang, otot menonjol dan besar, rongga dada lebih besar dari perut, pinggang ramping dan terlihat kokoh dengan kedua kaki yang masif dan kuat. Yang ketiga yaitu tipe ektomorf, yaitu tubuh panjang dan rapuh. Mempunyai struktur badan yang lemah dan rapuh dengan segmen-segmen yang tipis. Dahi bundar, wajah kecil dengan dagu runcing, leher panjang dan ramping, dada panjang dan sempit, kedua bahu ke depan, perut datar, pantat kecil dan kaki panjang kurus. Berikut contoh tes antropometri, yaitu pengukuran ketebalan lemak. Berikut cara mengukurnya, yaitu kulit ditempelkan yang diukur dicubit dengan tangan kiri sedemikian rupa sehingga yang dicubit hanyalah lipatan kulit dan lemaknya, tanpa mengikutkan lapisan otak di bawahnya. Yang kedua yaitu tangan kanan memegang skateboard atau kalper untuk menjepit lapisan kulit lemak bawah kulit. Skala yang ada pada skateboard kalper dapat dibaca berupa milimeter tebal lemaknya. Semua pengukuran dilakukan di tubuh bagian kanan dan pengukuran hendaknya dilakukan sebelum tes melakukan aktivitas fisik. Yang terakhir yaitu kita masuk pada contoh tes antropometri pertumbuhan massa jaringan. Pertumbuhan massa jaringan terdiri dari pengukuran lingkar lengan atas lila, lingkar perut LPE, lingkar pinggang LP, dan lingkar panggul LPA, WH ratio, serta lingkar betis LB. Alat yang digunakan yaitu pita ukur. Cara mengukur yaitu individu yang diukur memakai baju lengan pendek atau dapat digulung pada bagian lengan dan perut. Kita masuk pada yaitu status gizi. Definisi status gizi adalah suatu unsur penting dalam membentuk status kesehatan. Status adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Status gizi sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah keadaan yang mempengaruhi asupan gizi dikarenakan susunan makanan yang dikonsumsi tidak tepat. Sedangkan faktor sekunder adalah zat gizi tidak mencukupi kebutuhan tubuh karena adanya gangguan pada pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Yang kedua yaitu metode pemeriksaan status gizi. Menilai status gizi dapat dilakukan melalui beberapa metode pengukuran, tergantung pada jenis kekurangan gizi.
Hasil penilaian status gizi dapat menggambarkan berbagai tingkat kekurangan gizi. Misalnya, status gizi yang berhubungan dengan tingkat kesehatan atau berhubungan dengan penyakit tertentu. Metode pemeriksaan status gizi yaitu yang pertama, riwayat subjek, yaitu riwayat pekerjaan. Kita bisa melihat riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit keluarga. Yang kedua yaitu data asupan makanan. Yang ketiga data antropometri. Yang keempat data biokimiawi. Yang kelima prosedur atau tes medis. Yang keenam yaitu pemeriksaan fisik. Baiklah, itu saja materi dari kelompok 1 tentang tes antropometri dan status gizi. Jikalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang